Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Fajri Nuridwan. Saya dari kelompok 3. Dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyu Hidayati. Dan perkenalkan, nama saya Lia Siti Majidah. Kelompok kami akan mempresentasikan sebuah produk. Produk itu yang bernama Permodalan Pertanian Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang produk pembiayaan modal petani syariah. Hal yang melatar belakangi adanya produk pembiayaan modal petani syariah adalah bahwa kami melihat adanya permasalahan-permasalahan di sektor pertanian, terutama di pedesaan. Kami melihat bahwa para petani di pedesaan ini masih tergolong miskin dan kerap kali dihantui oleh gagal panen. Serta hal yang kami garis bawahi di sini adalah adanya keterbatasan akses permodalan yang pasti menyulitkan para petani dalam menjalankan usaha taninya. Sehingga di sini kami berencana untuk memberikan akses permodalan yang mudah dengan cara menghubungkan para petani yang ada di pedesaan dengan para investor di seluruh Indonesia. Nah, tujuan dari produk pembiayaan ini adalah untuk mensejahterakan para petani dengan upaya memaksimalkan potensi pertanian yang ada di pedesaan. Saya mengamati salah satu desa, tepatnya di Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Di sana saya melihat bahwa ada sebagian lahan pertanian yang diolah dan sebagian lagi lahan pertanian yang tidak diolah. Kemudian saya melakukan wawancara dengan beberapa penduduk di desa tersebut, yaitu salah satunya Ibu Rokasi. Beliau mengatakan bahwa hal yang menjadi permasalahan di desa tersebut adalah dalam hal permodalan. Nah, banyak para petani di desa tersebut itu tidak mengolah lahan pertaniannya itu disebabkan karena tidak memiliki modal. Kemudian, adanya para tengkulak yang langsung membeli padi dari petani dengan harga yang sangat rendah, yang sangat merugikan para petani di desa tersebut. Sehingga kami di sini akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara memberikan akses permodalan yang mudah, dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan syariah, dengan memanfaatkan teknologi, sehingga di sini kami akan langsung menghubungkan para petani yang ada di pedesaan dengan para investor di seluruh Indonesia. Yang kedua, mengenal produk modal petani syariah. Logo Mopes memiliki warna merah. Warna merah memiliki arti keberanian dalam mengambil resiko. Hal ini melambangkan setiap akad yang digunakan dalam pembiayaan modal petani syariah ini mengandung banyak resiko. Selanjutnya itu warna biru. Warna biru memiliki arti air yang mengalir, melambangkan bahwa kami memperhatikan sistem pengairan di pertanian sampai kesuburan. Selanjutnya itu warna kuning. Warna kuning memiliki arti sinar matahari. Hal ini melambangkan bahwa tujuan menciptakan kesuburan itu di bidang pertanian itu membutuhkan banyak sinar matahari sehingga tanah dan tanaman bisa berkembang. Selanjutnya itu warna hijau. Warna hijau melambangkan area pertanian yang subur. Selanjutnya itu logo centang. Pada logo centang ini memiliki arti kemudahan dalam setiap penanganan. Dan yang terakhir yaitu warna hitam. Warna hitam menandakan kekuatan. Hal ini melambangkan tujuan dari produk pembiayaan modal petani syariah. Apa saja sih kriteria calon investor petani? Nah, mari kita simak berikut ini. Calon investor. Untuk calon investor ini yaitu yang pertama harus mempunyai dana untuk menyalurkan pembiayaan. Dan untuk para petani di sini dalam arti kita itu yang pertama memiliki lahan, yang kedua memiliki skill bertani, dan yang ketiga tidak mempunyai modal, yang keempat amanah dan tanggung jawab. Mengapa sih harus bergabung dengan modal petani syariah ini? Yang pertama, memberdayakan petani. Petani bisa mengoptimalkan lahan dan sehingga bisa memaksimalkan pendapatan. Nah, yang kedua, pembiayaan yang menguntungkan. Investor dapat memperoleh keuntungan dari bagi hasil ini antara 13-24% dari nilai pembiayaan per tahunnya.
Nah, yang ketiga, ramah lingkungan. Masyarakat sangat merasakan dampak penghijauan dan peningkatan produksi pangan sehingga negara ini bisa mengurangi impor-impor kepada luar negeri. Dan yang ketiga, ketahanan pangan. Investor berpartisipasi dalam peningkatan produksi pangan dalam negeri sehingga bisa memaksimalkan ketahanan pangan pada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir, berdampak sosial. Ketika petani dan investor mendapatkan keuntungan, maka disitulah ada zakat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, di situ akan kita mintain supaya apa? Supaya di lingkungan tersebut ada dampak sosialnya sehingga bisa membantu antar sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gimana sih skema bagi hasilnya? Nah, yang pertama, skema bagi hasilnya, kami mencarikan petani yang memiliki proyek pertanian dan membutuhkan modal. Nah, setelah itu kami akan menampilkan proyek-proyek pertanian ini di website kami. Nantinya bisa investor pilih dan sesuai dengan budget yang akan diinvestasikannya. Dan selanjutnya petani akan menerima dana modal dan mulai bekerja di ladang. Setelah investor mengirimkan dananya kepada petani, maka investor ini bisa memantau perkembangan pertanian sehingga pas panen tiba investor ini bahagia, ikut bahagia juga, petani bahagia, investor juga bahagia. Dan yang terakhir, setelah proyek selesai sesuai dengan proyek, maka petani akan mengembalikan modal ditambah dengan bagi hasil yang telah disepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi kita sudah mengenal tentang produk modal petani syariah, sekarang kita akan membahas akad-akad apa aja sih yang digunakan dalam modal petani syariah ini. Sebelum membahas akad apa aja sih yang digunakan dalam modal petani syariah ini, pertama kita akan membahas sistemnya. Modal petani syariah ini menggunakan sistem peer-to-peer lending. Di sini kami ingin membuat perusahaan teknologi finansial yang mempunyai misi sebagai online marketplace yang menghubungkan antara orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Seiring berkembangnya teknologi, banyak perusahaan fintech yang telah melakukan inovasi. Salah satu sistem yang diperkenalkan melalui fintech yakni sistem peer-to-peer lending atau yang lebih dikenal dengan pinjaman berbasis teknologi informasi yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Pinjaman berbasis teknologi informasi ini memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Fintech peer-to-peer lending ini merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat untuk pembiayaan bagi usaha mikro. Di sini kami memakai fintech peer-to-peer lending berdasarkan prinsip syariah yang merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Konsep fintech peer-to-peer lending berdasarkan prinsip syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggaraan fintech untuk melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, fintech peer-to-peer lending ini diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan modal petani syariah ini, kami menggunakan akad mudharabah untuk bagi hasilnya dan akad murabahah untuk keuntungan perusahaannya. Akad yang pertama dibahas adalah akad mudharabah. Saya akan membahas tentang pengertian, landasan hukum, dan mekanismenya. Pertama, kita akan membahas pengertian mudharabah. Mudharabah itu adalah perjanjian atau suatu perkongsian di mana pihak pertama ini sebagai penyedia dana atau sahibul mal dan pihak kedua adalah mudharib atau orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha ini dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati sejak awal. Apabila terjadi kerugian karena proses norma suatu usaha bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka
penyedia dana lah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Namun sebaliknya, apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga keahliannya dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Yang kedua ada landasan hukum mudharabah. Landasan hukum mudharabah ini terdapat di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya dia Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah. Nah, selain terdapat di dalam Al-Quran, landasan hukum mudharabah ini juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maksud dari hadis ini adalah mudharabah ini termasuk ke dalam 3 hal yang mengandung berkah. Lalu landasan hukum mudharabah yang selanjutnya adalah fatwa DSN MUI tentang pembiayaan mudharabah atau qirot. Lalu selanjutnya itu mekanisme mudharabah. Yang pertama, investor atau sohibul mal memberikan modal kepada para petani untuk mengolah lahan pertaniannya. Dalam akad mudharabah, modal ini harus berupa uang karena menurut jumhur ulama, modal dalam akad mudharabah tidak boleh berupa barang karena harganya yang mudah berubah atau fluktuatif, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil keuntungan yang didapatkan karena tidak dapat dipastikan jumlahnya, sehingga bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan tersebut untuk masing-masing pihak akan menjadi tidak jelas. Nah, selanjutnya setelah panen sesuai dengan lamanya pertanian, maka petani mengembalikan modal ditambah dengan bagi hasil yang telah disepakati. Lalu dalam akad mudharabah kami selaku pihak perusahaan menyediakan penjualan dari hasil pertanian tersebut sehingga bisa meminimalisir resiko yang telah disepakati dan menghindari dibayar rendah oleh para tengkulak. Seperti yang dijelaskan tadi, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab sepenuhnya. Namun apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pemilik modal yang bertanggung jawab sepenuhnya. Setelah tadi membahas akad mudharabah, sekarang kita membahas akad murabahah. Nah, akad murabahah ini menjelaskan hubungan kami selaku perusahaan dengan para petani dan mitra yang bekerja sama dengan perusahaan kami. Di sini akan dibahas pengertian, mekanisme, dan landasan hukum. Yang pertama ada pengertian murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Nah, dalam sektor pertanian ini, akad murabahah dapat dimanfaatkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian seperti pompa, seperti traktor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada landasan hukum murabahah. Landasan hukum murabahah ini terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu di jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain di dalam Al-Quran, landasan hukum murabahah ini juga terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah yang artinya sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Lalu landasan hukum murabahah selanjutnya ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya. Dan yang terakhir itu ada mekanisme murabahah. Dalam mekanisme murabahah, yang pertama itu petani menjualkan hasil panennya yang masih berupa padi kering kepada perusahaan. Setelah terkumpul oleh perusahaan, maka perusahaanlah yang akan mengolah hasil padinya. Hasil pengolahan tersebut yang dapat menguntungkan perusahaan, salah satunya yaitu katul, beras reject, dan untuk kulit padinya kita bisa menjual kepada pengusaha pembakaran genting dan batako atau kepada pengusaha pembuatan pupuk tanaman untuk menjadi pupuk kompos.
Nah, hasil penggilingan tersebut menghasilkan beberapa jenis beras. Yang pertama itu ada jenis beras premium, kedua medium, dan yang ketiga ada jenis beras reject. Untuk jenis beras premium, perusahaan mengalokasikan penjualan ke supermarket, dan untuk jenis beras medium, perusahaan mengalokasikan penjualannya ke pasar induk, sehingga perusahaan akan memperoleh hasil keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang dampak dari pembiayaan modal petani syariah ini. Sebelum membahas dampak dari produk pembiayaan modal petani syariah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari produk pembiayaan modal petani syariah. Nah, apa saja sih keunggulannya? Nah, keunggulannya adalah yang pertama, yaitu bahwa kami memberikan akses kemudahan untuk mendapatkan modal yang sesuai dengan syariah. Kemudian, di sini juga kami memanfaatkan teknologi sehingga kami dapat langsung menghubungkan para petani yang ada di pedesaan dengan para investor di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya itu bahwa di sini kami juga tidak hanya memberikan modal saja kepada para petani, tapi juga kami memberikan pembinaan kepada para petani. Kemudian, tujuan dari produk pembiayaan ini adalah ditujukan untuk meningkatkan produktivitas para petani dalam memaksimalkan potensi pertanian. Kemudian, memberikan dampak sosial dan dampak terhadap perusahaan. Jadi tidak hanya memberikan dampak sosial saja, tapi kami juga memberikan dampak untuk perusahaan. Dan karena dari hasil wawancara didapati bahwa para penduduk di pedesaan ini masih kurang mengerti akan pentingnya zakat, mengeluarkan zakat pertanian, sehingga di sini kami akan langsung mengeluarkan zakat ketika hasil panennya itu telah mencapai nisab. Salah satu keunggulan dari produk pembiayaan ini adalah bahwa pembiayaan ini memberikan dampak sosial dan dampak bagi perusahaan. Nah, dampak sosial dari adanya produk pembiayaan modal petani syariah ini adalah yang pertama, menjadikan para petani yang cerdas dan mandiri, yaitu dengan cara memberikan pembinaan, membekali para petani dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengenalan pakai teknologi, inovasi baru dalam bertani, dan memperkenalkan petani mengenai cara-cara bertransaksi yang sesuai dengan syariah. Kemudian kami juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas para petani dalam upaya memaksimalkan potensi pertanian yang ada di pedesaan. Dan selanjutnya itu, adanya program zakat ini yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan yang ada di desa. Dampak bagi perusahaan yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas para petani serta meningkatnya kualitas sumber daya petani sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, dari produk yang berkualitas ini kan akan menghasilkan harga jual yang tinggi, sehingga dari harga jual yang tinggi tersebut akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga jelas bahwa produk pembiayaan ini tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap perusahaan, yaitu dengan meningkatnya pendapatan perusahaan. Hai para tengkulak, sadarlah, sadarlah, sadarlah. Petaniku adalah garda depanku dalam pangan Indonesia. Petani. Sudah bahagiakah kalian? Sudah sejahterakah kalian saat ini? Kami datang membawa sejuta cerita. Kami berbicara, bukan hanya sekedar apa yang kami utara, tapi kami datang menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Kami datang membawa produk modal petani syariah. Modal petani syariah, solusi masalah permodalan para petani di pedesaan.